Kami boleh ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan, bukan karena kemampuan kami, bukan karena rutinitas kami, bukan karena kegagahan kami, bukan karena segala sesuatu yang ada pada kami, tapi karena belas kasihan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyampaikan firman yang telah Tuhan catat dalam kitab suci ini ya Tuhan. Biarkanlah kami dapat meresapi dan melaksanakan apa yang menjadi perkataanmu ya Tuhan Yesus. Kami bukan apa-apa Tuhan, tapi berikanlah kami pengetahuan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami ya Tuhan Yesus agar dapat mencerna apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman Tuhan ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi segala kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, saya ditugaskan Ibu Gembala untuk menyampaikan firman sejak 2 minggu yang lalu dan saya katakan siap, karena Bu Gembala bilang harus siap katanya dalam segala keadaan. Jadi saya katakan siap. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya tanya apa kabar, jawab haleluya dengan tangan kanan di dada sebelah kiri. Haleluya. Apa kabar? Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Sambil mengepalkan tangan ya. Oke, kita mulai ya. Apa kabar? Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Terus saya akan bertanya lagi. Berapa jumlah kita? Jawab 1. Bukan 5.000 ya. 1. Ya. Terus saya bertanya lagi. Siapa kita? Pengikut Tuhan Yesus. Ya. Berapa jumlah kita? 1. Siapa kita? Pengikut Tuhan Yesus. Iya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya berharap tidak ada yang tidur. Cuacanya ini paling enak untuk tidur. Iya. Jadi bangun tidur, lihat awan mendung, hujan. Apa ya, kalau kata Ebit G.A.D, rinai gerimis ya. Halus sekali hujannya. Waduh, ini kayaknya asik banget, tarik selimut tidur lagi. Ya, tapi iya, nggak boleh begitu terus ya. Ini bayangkan dari hari Senin sampai hari Minggu, pagi, siang, sore, malam ketemu, pagi lagi saya di Bogor yang namanya kota hujan, hujan terus. Iya, ini kapan kita mau jemur pakaian begini modelnya kan itu. Tapi puji Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, kita akan membuka kitab Alkitab kita belajar dari Ayub ya. Di Ayub 36. Ya, kita akan membaca secara bergantian. Ayub 36. Perikopnya, tujuan sengsara ialah pertobatan. Kita bergantian ya. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jika mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari mereka, dan senang sampai tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka.
Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok, janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu? Janganlah merindukan malam hari waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebab engkau dijauhi oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah yang akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik atas titik-titik air dan memperketat pengemut menjadi hujan. Yang dicurahkannya oleh mendung dan disiramkannya ke banyak manusia. Siapa yang mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan melindungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Ya, baik. Cukup sampai di situ. Ya, kita melihat begitu tidak terbayangkan kebesaran Tuhan. Tidak terbayangkan begitu mulianya Tuhan. Jadi dalam ayat ke-22 dikatakan, sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Ya, siapakah guru seperti dia? Jadi Tuhan itu mengajarkan kita, ya, Tuhan itu sangat mulia. Apapun Tuhan mau, dia bisa melakukan. Ya, dalam segala kesesakan, seperti Pak Tony bilang, ya, no death. Iya. Jadi kesaksian demi kesaksian, ya. Dan Pak Renhard juga katakan tadi, ya, dia nggak tahu itu orang yang minta, yang mengatasnamakan dia untuk makan di warteg, siapa dia nggak tahu, gitu loh. Tapi Tuhan itu punya kemuliaan untuk menggerakkan hatinya. Udah bayar aja deh, nggak usah pusing cari orangnya siapa. Walaupun bukan dia yang makan, tapi dia harus membayar orang yang makan. Ya, semoga itu menjadi berkat Pak Renhard buat orang yang makan mengatasnamakan Pak Renhard. Iya. Dia dibayarin. Iya, dia menjadi berkat. Ya, seperti Bu Ida juga, ya, beberapa kali dan sering sekali Bu Ida itu memberikan saya air minum. Iya. Jadi saya percaya Tuhan juga memberikan air minum kepada Bu Ida pada saat Ibu Ida dahaga. Ya, pada saat Ibu Ida haus, Bu Ida juga diberikan air minum, diberikan kelegaan, diberikan semua jalan keluar dalam persoalan yang dihadapi oleh Bu Ida. Ya, karena mungkin Bu Ida tahu saya dari jauh Bogor, ya, dari Bogor jauh, ya, haus, dikasih air 1 liter Bu malah, ya. Ya, mungkin kalau nggak habis buat pulangnya ambil di jalan. Iya, luar biasa, ya. Saya bahagia sekali bersama Bapak Ibu Saudara semua di sini, ya, semuanya, ya, datang ke tempat ini pasti tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita semua sama, tidak ada yang lebih pintar dan tidak ada yang lebih bodoh, benar nggak? Kita semua ada di sini karena kebaikan Tuhan. Kita bisa bernafas karena kebaikan Tuhan. Pak Tony penyakitnya nomor 1 di mana? Di dunia, ya, Pak? Di dunia dan di akhirat, dunianya. Di dunia, ya, luar biasa, ya. Tapi semangatnya luar biasa, membuat saya iri, ya, iri dalam konteks yang positif, ya. Kalau Pak Tony bisa kuat, kenapa saya enggak? Ya, Pak Renhard, Pak Gerard, ya, dan 2 kali cuci darah setiap minggunya. Pak Gerard ini kuat, kenapa kok saya lemes gitu loh? Saya baru cek gula darahnya 212, 214. Itu udah langsung lemes. Waduh, ini bisa normal lagi enggak? Udah kepikiran, Bu. Tensi darah udah di atas 200, udah kepikiran, Bu. Wah, kok tensinya tinggi, tapi gak usah dipikirkan. Yang penting kita memuliakan Tuhan terus, maka Tuhan akan menjaga kita, percaya. Iya. Yang kedua, dalam Ayub 36 dikatakan, ya, sesungguhnya Allah itu besar. Ya, besarnya itu seperti apa? Kalau besar kan ada ukurannya. Ya, tapi ini besar yang tidak terukur. Kebesaran Tuhan adalah kebesaran yang tidak terukur. Jadi kalau kebesarannya tidak terukur,
apa yang pantas kita sombongkan. Kita hidup di mana? Saat ini kita ada di mana? Di Keramat 5. Iya kan? Keramat 5, kelurahannya apa? Kelurahannya Kenari. Kecamatannya apa? Kelurahan Keramat ya, Kecamatan Senen, ya. Kota Madia Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Ya, negaranya Indonesia. Indonesia ada di mana? Ada di dunia. Ya. Dunia itu hanya bagian kecil dari apa yang namanya tata surya yang ada 9 planet di dalamnya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Pluto belum terakhir ya. Merkurius, Venus, ya. Saturnus, Uranus, Mars ya. Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ada 9 planet yang memutari matahari. Ya, memutari matahari itu bayang nggak? Kita hanya sedikit. Kita kecil di dunia ini. Pengetahuan manusia, ilmu pengetahuan menjangkau, menjelajah ke semua tempat dan menemukan ada 9 planet yang memutari matahari. Dan di luar 9 planet ini, 9 planet ini namanya tata surya ya, tata surya. Ya, gugusan planet-planet, gugusan benda-benda langit yang ada di sekitar bumi. Di luar itu ada lagi yang namanya galaksi, galaksi Bima Sakti. Jadi tata surya hanya sebagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Di langit itu. Ya. Jadi kita membayangkan kita hanya kecil sekali. Dan kita membayangkan kalau ciptaan Tuhan begitu besar, bagaimana Tuhan, bagaimana kebesaran Tuhan sungguh tidak terukur. Jadi wajar tidak kalau kita memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ya. Kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah pernah datang ke dunia, ya, diutus Tuhan, dan dia Tuhan yang turun langsung ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan umat-umatnya yang percaya. Jadi kali tadi makanya di awal saya datang, saya katakan, saya bertanya, ya, siapa kita, berapa jumlah kita? 1. Siapa kita? Murid pengikut Tuhan Yesus. Iya. Saya tergerak untuk menyampaikan ini bahwa kita hanya dipertemukan sebagai satu pengikut yang sama, hanya dipertemukan. Ya, jadi kekristenan itu bukan agama yang tercantum di dalam KTP, tapi bagaimana hati kita yang berserah kepada Tuhan Yesus. Ya, kekristenan itu bukan administrasi kependudukan, ya, bukan hanya sekedar administrasi dalam justisi ya. Jadi dulu pernah ada gagasan-gagasan dari Kementerian Dalam Negeri, kalau ada orang meninggal lihat KTP-nya apa. Iya. Kalau Kristen jadi mahkamah secara Kristen. Kalau Islam, nah, kalau KTP-nya kepercayaan, nah itu bawa aja ke kantor Kementerian Dalam Negeri itu. Terserah Bapak deh ini mau dimahkamah secara apa gitu. Ya. Jadi itulah ya, administrasi yang membingungkan. Ya, negara kita pada saat ini kita tahu sendiri ya. Tapi kalau saya bicara ke sana itu urusannya jadi politik ya Bu ya. Ya, kita sekarang hidup ya, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Baik dari pemimpin negara ini ya, baik dari ya, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Betul atau tidak? Betul. Jadi kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Jadi apa yang namanya Board of Peace ya, piagam perdamaian yang seharusnya kita tidak didikte oleh luar negeri untuk mengikuti begitu saja ya, dengan mengeluarkan anggaran dari negara untuk yang katanya perdamaian, tapi perang terus berjalan. Gitu. Kalau Pak Tony bilang yang ikut perang itu dead ya, Pak Tony ya, Pak Tony no dead. Iya. Jadi apa yang terjadi ya di Israel, ya di Palestina itu bukan persoalan agama, bukan persoalan yang rohani, itu adalah persoalan politik. Persoalan politik luar negeri ya. Dan pada saat ini kita harus terus bersikap bahwa kita ikut Tuhan Yesus. Kita tidak ikut aliran politik negara manapun, kita ikut Tuhan Yesus. Ikut siapa Bapak Ibu? Ikut Tuhan Yesus. Amin. Iya. Jadi kita percaya mengikut Tuhan adalah keputusan kita, seperti apa yang telah disaksikan oleh Pak Ruli Lopez. Ya, I have decided to follow Jesus. Kata Pak Tony di sana ada menggambarkan sebuah sikap yang sudah diputuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, sekalipun harus dipenggal, sekalipun harus dibunuh, ya tapi dia tetap mengikut Tuhan Yesus. Dan akhirnya karena melihat semuanya sudah mati dan ada satu orang ini selamat, ya, dan
Akhirnya orang yang mengeksekusi dia malah ikut berbalik memuji Tuhan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat bagi mereka. Amin. Ya luar biasa. Padahal saya tadi nunggu-nunggu loh, Pak Ruli Lopez ini mau memberikan kesaksian seperti lagu-lagu yang dinyanyikan sebelumnya, gitu ya. Waktu kemarin sempat menyanyikan lagu yang berkisah tentang Lazarus ya, seperti monolog. Dia bernyanyi tapi seperti monolog sedang bercerita. Ya Lazarus bangkitlah, dan Lazarus itu keluar. Jadi sambil dia bernyanyi, Bu Gembala bereaksi katanya kayak lagu sekolah minggu. Ya memang, iya seperti lagu sekolah minggu. Tapi dari lagu itu kita bisa mendengarkan kisah, mendengarkan gambaran-gambaran tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ya, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Ya, siapapun pemimpin, dia punya kekuatan, dia punya kekuatan, punya power ya, punya uang, punya segalanya, tapi tidak bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Betul tidak? Jadi ketika Tuhan Yesus menyuruh Lazarus berdiri, murid-muridnya sudah mulai gelisah. Wah, kita dalam masalah nih. Karena Tuhan Yesus pada saat itulah datang ke dunia itu ya, pada masa kekuasaan penjajahan bangsa Romawi. Betul tidak? Iya. Jadi namanya penguasa itu nggak ada yang mau dilangkahin. Itu siapa itu orang bisa bikin bangun orang meninggal? Itu pasti bohong kan? Semua di orang-orang Farisi ya, ahli-ahli Taurat semua ditanya. Keluarga yang meninggal, keluarga yang Lazarus bilang, saya saksinya dia. Tuhan Yesus bangkitkan dia, dan bersaksi juga orang yang buta. Iya, orang itu buta, tapi ketika disuruh membasuh wajahnya dengan tanah, dia bisa melihat. Hanya Tuhan yang bisa membuat hal seperti itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus menjadi sasaran tembak ya, sasaran tembak untuk dihabisi. Ya, untuk dihabisi supaya apa? Supaya tidak berbahaya bagi kekuasaan sang penjajah ini, bangsa Romawi ini. Kaisar Agustus, ya, Pontius Pilatus, dan lain-lain ya. Semuanya menganggap kedatangan Tuhan Yesus menjadi ancaman ya, bagi imperialisme di politik lagi, bagi penjajahan yang sedang dilakukan oleh bangsa Romawi yang pada saat itu ingin berkuasa ya di sepanjang tempat di dunia Timur Tengah pada saat itu. Ya, kita kembali lagi ke Ayub. Jadi Ayub adalah gambaran orang yang saleh, orang yang patuh, yang nggak pernah ngomong jorok, saudara-saudara. Ayub itu santunnya luar biasa, ya. Tapi diizinkan Tuhan untuk dicobai, diizinkan Tuhan untuk mengalami satu kesengsaraan, untuk mengalami satu penderitaan. Kalau Ayub saja yang hidupnya bersih, yang hidupnya santun, hidupnya arif, hidupnya saleh, hidupnya tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal yang tidak baik, itu diizinkan Tuhan. Apalagi orang model seperti kita begini, ketemu ke jalanan ada motor kenceng ngebut, udah langsung maki-maki kan gitu. Iya. Ayub saja yang hidupnya bersih, hidupnya diizinkan Tuhan untuk mengalami kesengsaraan. Jadi kalau kita yang hidupnya masih begini ya, kita sengsara sedikit mengeluh. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Besok sudah harus bayar listrik. Iya, Tuhan itu aduh, belum pernah seperti Ayub nih. Barang-barang semuanya habis, hilang ya. Anak istrinya, ternak lembunya, ternak kambingnya, semuanya habis. Tapi dalam ayat 36 ya, di pasal 36 di ayat yang terakhir, yaitu dikatakan begini. Tuhan Allah ya, mengembalikan segala sesuatu yang menjadi milik Ayub itu lebih dari yang dia miliki. Ternak lembunya lebih dari yang dia miliki sebelumnya. Ternak kambingnya dikembalikan lebih dari yang dia miliki sebelumnya. Ya, jadi segala sesuatu itu Tuhan izinkan. Tapi jika kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengembalikan segala sesuatu yang telah hilang itu. Kalau dalam lagu orang NTT, apa judulnya, hilang ya? Ya, Pak Joshua ya. Ada yang hilang dan takkan kembali gitu ya. Iya. Lewati derasnya hari penuh kerikil duri, jadi nyanyi dulu. Ya, jadi dalam lagu itu juga digambarkan ya, apa yang hilang itu pasti akan kembali.
lebih dari yang kau sadari. Ya, Tuhan mengembalikan segala sesuatu yang hilang, ya, itu lebih dari yang kita sadari. Contohnya apa? Contohnya ada di depan mata kita, ya, bersama-sama dengan kita. Bagaimana kedukaan ibu gembala kehilangan, ya, cucunya, anaknya, ya, tapi Tuhan kembalikan itu dengan hal yang tidak pernah diduga. Iya. Bentuknya sama, sifatnya sama juga kayaknya. Iya, Tuhan kembalikan itu. Iya. Dan luar biasa sekarang lebihnya apa? Lebihnya energinya, ya, sukacitanya lebih dari hal-hal yang sebelumnya. Tidak pernah lagi ada keluh kesah, gusar dan lain-lain. Sekarang udah tahan banting. Ya, orang mau ngomong apa, terserah. Ada apa? Ibarat mesin pompa air itu ada auto stop. Jadi begitu kerannya ditutup, mesin langsung berhenti mati. Ya, itu auto stop. Jadi ketika ada perkataan-perkataan yang tidak enak menyerang, langsung telinganya langsung tertutup, tidak mau mendengarkan. Ya, jadi luar biasa. Ya, dari Ayub ini kita belajar bagaimana Tuhan itu mulia, bagaimana Tuhan itu besar dan tidak terbayangkan, tidak terkatakan, tidak terukur. Kalau baju ada ukurannya, XL, L, ya. Tapi untuk kebesaran Tuhan tidak ada ukurannya, tidak terukur. Kita bisa membayangkan kita ada di bumi ini, bumi bagian dari tata surya, punya 9 planet. Dan 9 planet ini, tata surya ini bagian dari galaksi Bima Sakti. Ada benda-benda langit lagi yang lebih besar di luar. Iya, kalau kita merenungkan sejarah yang diciptakan saja sebesar itu, apalagi yang diciptakan. Iya. Dan kehadiran Tuhan di bumi ini, ya, pada saat Tuhan Yesus datang, itu adalah Tuhan yang hadir ke bumi ini dalam wujud manusia dengan tujuan yang sangat mulia, menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Ya, jadi cuaca pada saat ini tidak menentu, ya, tapi kita percaya alam semesta ini tunduk pada Tuhan. Jadi kita berharap kemanapun kita pergi, kita selalu menyandarkan diri pada Tuhan. Ya, dari mau berangkat itu saya bangun jam 5 ya, bangun jam 5, siap-siap. Memang sudah mendung sekali Bu Gembala. Waduh, ini hujan ini, benar hujan. Tapi tadi Bu Ella bilang, itu kita bisa melewati hujan dengan tidak basah, gitu loh. Jadi pada saat pas sampai baru hujan. Jas hujan sudah dipakai, tapi lama-lama kok rasanya gerah, saya lepas lagi. Gerah. Jadi pas sampai di sini gerimis gitu hujan. Jadi itulah luar biasa ya. Jadi Tuhan sangat memperhatikan dalam hal sekecil apapun. Bu Ella sampai di kantor baru hujannya turun. Iya. Kalau kita pikirkan nggak mungkin kita bisa menangkis air hujan yang turun ya, aquaproof atau waterproof, nggak bisa. Ya masih basah, tetap aja basah. Tapi bagaimana Bu Ella sampai ke kantor tidak basah ya, karena itu nggak mungkin kalau bukan karena Tuhan. Saya teringat 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, tahun berapa tuh? 2006. Bulan Mei. 26 Mei 2026. 2006 ya, 26 Mei 2006. Terjadi gempa di Yogyakarta. Kalau bicara Jogja, Pak Tony langsung respon ya. Gunung Kidul kena ya Pak Tony ya. Saya ada di Bantul. Saya dibantu Imogiri di desa Tonayan. Mengantarkan tetangga ya yang harus operasi di sana, operasi berobat di sana. Sakitnya kanker di tenggorokan. Di tenggorokan ini besar. Awalnya benjolan kecil pecah-pecah jadi gede. Dan ternyata ganas. Namanya fibrosarkoma. Jadi dia mau berobat ke Dr. Sarjito, rumah sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Sampai di sana baru sehari. Kalau di kampung tuh biasa kalau ada orang baru datang dari tempat lain itu diajak mereka doa bersama ya, dengan versinya mereka ya, pengajian apa gitu. Saya ikut saja. Tapi saya tidak di dalam, saya di luar. Di teras, saya tidur di teras. Sebagian tidur di dalam. Saya tidur di teras, saya tidur sini aja sambil ngobrol sama bapak-bapak lingkungan. Saya tidur di teras dan
semua sudah pada pulang, tinggal saya sendirian di situ. Tiba-tiba jam 2 dini hari saya terbangun. Saya terbangun karena saya mimpi yang saya tidak mengerti. Saya mimpi masuk ke dalam satu rumah dan saya melihat seorang orang tua, tapi wajahnya tidak terlihat cahaya. Saya bertanya, Bapak itu kenapa burung pada keluar? Kamu juga kalau mau keluar, kalau mau selamat kamu harus keluar. Saya nggak ngerti ada apa ini. Setelah saya bangun, saya mengalami satu rasa takut yang luar biasa. Tapi bukan takut kepada binatang buas, bukan takut kepada binatang, nggak tahu takut apa. Takut. Dalam keadaan takut itu saya berdoa. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu ini akan terjadi apa, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tolong saya dalam keadaan apapun. Tolong saya Tuhan. Anaknya di Jakarta, saya di sini. Kalau ada apa-apa, Tuhan tolong saya. Dan betul, saya tidur lagi. Dan betul jam 5 lebih 55, jam 6 kurang 5 menit. Itu karena saya tidurnya di lantai dengan tikar, jadi saya mendengar jelas sekali, kencang sekali gemuruhnya itu dari bawah tanah. Gitu, berguncang. Saya bangun, saya jatuh. Saya bangun 3 kali, saya bangun 3 kali saya jatuh. Saya merangkak keluar. Setelah saya merangkak sampai di luar terasnya runtuh. Bapak Ibu, terasnya itu dari beton rupanya. Bukan dari asbes dengan kasok dengan bambu, bukan, beton udah dicor. Jadi mau siap untuk dibikin lantai 2 kayaknya. Udah ada coran gitu. Dan saya keluar, terasnya runtuh, tapi yang di dalam tidak runtuh. Jadi gempa retakannya itu seperti ada urat begitu loh. Jadi pas di tempat tidur saya itu kena. Saya langsung lari ke sawah dan saya melihat warga itu panik. Ada yang keluar, ada yang sudah tertimpa, ada yang sudah berdarah-darah. Saya panik, saya merenung, saya syok itu saudara-saudara. Saya syok, saya stres itu. Dan saya mengingat dari malam mimpi saya itu, berarti itu cara Tuhan untuk membangunkan saya supaya saya terhindar dari bencana, dari musibah yang terjadi di sana. Ya puji Tuhan saya mengerti. Saya menjadi mengerti bahwa kita tidak bisa berbuat apapun. Ya, kita bisa merencanakan apapun, tapi tetap ya keadaan nanti Tuhan yang memutuskan. Diizinkan atau tidak itu Tuhan yang menentukan. Ya dalam keadaan seperti itu, ya dalam keadaan tidak berdaya, ya dalam tidak berdaya saya berdoa dan saya percaya orang yang ada dalam mimpi saya itu ya yang tidak terlihat wujudnya ya, itu adalah cara Tuhan. Cara Tuhan untuk mengingatkan, ya untuk membangunkan yang luar biasa. Ya ini adalah satu gambaran ketidakmampuan manusia ya. Ini pengalaman saya yang betul-betul saya alami dan masih belum berangkat ke Jogja itu saya pernah ketemu Bu Gembala sama Pak Adrian ya. Saya pulang dulu di mobilnya Pak Gembala waktu itu saya pulang dulu. Pak, kenapa? Ini tetangga ada yang minta diantar ke Jogja. Iya, saya pamit. Nah itu, saya pamit, oh iya. Dan harusnya 2 hari, ini jadi 3 hari, 4 hari kalau nggak salah. Karena gempa, karena semua akses jalan terputus ya Pak Tony ya. Nggak bisa ya. Ya, tapi puji Tuhan ya, soal urusan logistik di sana terjamin karena peternakan ayam di sana runtuh, jadi ayam itu kita sembelih terus untuk makan. Jadi pada saat keadaan darurat ya, dan yang pemilik ternaknya juga mengatakan pakai aja udah makan aja nggak apa-apa daripada mati dia ayamnya. Ya kita sembelih di situ, kita makan untuk dapur umum. Ya puji Tuhan. Ya firman Tuhan hari ini kita belajar dari perikopnya, tujuan sengsara adalah pertobatan. Ya, jadi jika pada saat ini kita merasakan hal-hal yang kita simpulkan itu adalah kesengsaraan, ya. Sebenarnya yang bisa didefinisikan sengsara itu seperti apa itu masih rancu ya. Kita bilang kita sengsara, ada lagi yang lebih sengsara.
Kita bilang kita tidak punya apa-apa, kita bilang kita miskin, kita sedang menderita. Ada lagi yang lebih menderita. Jadi rancu. Kita katakan kita sengsara. Ada anak sekolah memilih mengakhiri hidupnya karena nggak punya pulpen dan buku. Iya. Jadi keadaan-keadaan yang sebenarnya diciptakan oleh persepsi kita sendiri dalam menilai kehidupan. Kita sengsara atau enggak sih? Pak Tony, mungkin orang menganggap dia sengsara, tapi dia sukacita. Keadaannya secara fisik mengalami sakit jantung, ya, kardiovaskular, sakit jantung, tapi dia sukacita. Dia melawan itu dan dia hidup dalam sukacita, berdamai dengan dirinya, dan tidak ada persoalan. Dia tidak sengsara. Tapi ada orang bergelimang segala sesuatu, bergelimang jabatan, tapi dia merasakan kesengsaraan. Jadi kesengsaraan itu adalah persepsi kita, ya, untuk menilai itu sendiri. Jadi kalau itu diizinkan terjadi, seperti Ayub, ya diizinkan dihabisi, semuanya habis yang dia miliki, ternak lembu, ternak sapi, ternak kambing, ya, anak-anaknya meninggal, harta bendanya semua habis. Dia tidak menyimpulkan bahwa dia sengsara. Semuanya milik Tuhan, dan Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Begitu terus Ayub menjawab. Dan akhirnya, ya, Ayub menyimpulkan Tuhan izinkan kesengsaraan untuk sebuah pertobatan. Ya, kalau dalam bahasa tetangga sebelah, tobatan nasuha katanya. Iya. Tobatnya tobat ekstrim, ya. Sampai jidatnya pada hitam, ya, Pak. Tapi ini bukan itu cuma ciri aja. Ya, tapi Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi itu untuk hal yang lebih baik. Karena kita percaya Tuhan itu maha mulia, Tuhan itu maha besar, tidak terukur kebesarannya. Jadi hal-hal seperti ini menjadi catatan kita agar kita tidak sombong dalam segala sesuatu. Di sini juga ada yang sama seperti Pak Tony mengalami sakit jantung, Pak Effendi Sitorus, ya sudah operasi bypass, ya. Ya sudah operasi bypass. Memang ngeri kalau lihat operasi bypass, ya, karena itu seperti pakai resleting, ya, di dadanya, ya, sampai ke bawah tuh. Jadi dibuka, mungkin itu jantungnya dipasangin apa, ya, tuh dokter yang tahu secara medis, ya. Dijahit lagi. Jadi kayak pakai resleting. Tuh ada resletingnya. Ini operasi bypass, ya kan? Itu karena humor, ya, dekat, ya. Ya puji Tuhan. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, ya Tuhan Yesus. Pada hari-hari sebelumnya, ya Tuhan, jika pada hari-hari sebelumnya Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, kami percaya juga bahwa hari-hari depan Tuhan memberikan hal yang sama kepada kami, Tuhan. Tuhan, lindungilah kami Tuhan dari segala sesuatu yang kami jalani, dari segala sesuatu yang kami lakukan, ya Tuhan. Perkenankanlah kami Tuhan Yesus, dan ikut setelah kami, ikut setelah Tuhan dalam setiap rencana yang kami lakukan, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan seluruh jemaat di tempat ini, Tuhan Yesus. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, jika ada yang ragu, Tuhan kuatkan keyakinannya, komitmennya, Tuhan Yesus. Ya kami berdoa untuk Ibu Gembala, Tuhan, berikan Ibu Gembala ini kekuatan, kesehatan, juga kepada keluarganya, ya Tuhan Yesus. Adik-adiknya Tuhan berkati, Tuhan Yesus. Anak-anaknya Tuhan berkati, Tuhan. Cucunya Tuhan berkati, menantunya Tuhan berkati, Tuhan. Jauhkan daripada kesulitan, jauhkan daripada sakit penyakit, jauhkan daripada segala sesuatu yang melemahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Ini belajar kita tentang Ayub, saudara. Memang saudara kekasih di dalam Tuhan, Ayub diizinkan Tuhan, ya. Kadang-kadang juga kita diizinkan Tuhan, ya, menghadapi masalah, persoalan, kesusahan itu untuk supaya kita tekun, saudara. Kita belajar, ya. Karena Tuhan nggak pernah merencanakan
manusia itu sengsara sebetulnya, tapi manusia sendiri yang bikin kita sengsara. Kita akan berdoa persembahan. Ibu Diana berdoa, Ibu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari, siang hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami percaya kami datang ke sini karena kami yakin disinilah adalah tempat yang Engkau bersemayam di tempat ini. Maka kami mau mendengar suara-Mu melalui para hamba-Mu ya Tuhan, yang telah membawa suara kebenaran itu dari-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada siang hari ini Engkau izinkan kami di tempat dalam keadaan tubuh jiwa roh kami sehat. Maka kami dapat berbagi kasih. Apa yang kami punya adalah milik Tuhan. Maka saat ini kami akan melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami percaya semua ini dari-Mu dan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Maka kami akan memberi persembahan yang ada pada kami, dan kami percaya kepada mereka yang belum bisa memberi, Tuhan pun melakukan hal yang sama, memberkati mereka ya Tuhan. Dan kami yakin semuanya ini kami beralaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami semua yang percaya katakan amin. Mengikuti Yesus